Gelandang andalan Manchester City Kevin De Bruyne dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan klub di akhir musim 2024-2025. Kontrak pemain timnas Belgia itu akan habis pada 30 Juni 2025 dan menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan ini. Kevin De Bruyne telah menghabiskan hampir satu dekade di Manchester City sejak bergabung dari Wolfsburg pada tahun 2015. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir, masa depannya di klub mulai dipertanyakan. Meskipun sebelumnya De Bruyne menyatakan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Manchester City, ada banyak spekulasi mengenai kemungkinan ia pindah ke klub lain, termasuk tawaran menggiurkan dari klub-klub Liga Pro Saudi. Dalam beberapa kesempatan, De Bruyne mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontrak. Jika tidak ada pembicaraan mengenai kontrak baru ini, maka ini akan menjadi tahun terakhir saya di City, ucap Kevin De Bruyne. Di usia 33 tahun, Kevin De Bruyne mengalami beberapa masalah cedera dalam beberapa musim terakhir yang mempengaruhi waktu bermainnya. Pada awal musim ini, ia hanya tampil dalam 6 pertandingan sebelum mengalami cedera hamstring. Sebagai salah satu pemain kunci Manchester City, De Bruyne telah berkontribusi besar terhadap kesuksesan klub, termasuk meraih 6 gelar Liga Inggris dan 1 gelar Liga Champions. Kevin De Bruyne berada di persimpangan jalan dalam karirnya saat memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Manchester City. Keputusan untuk meninggalkan klub atau bertahan akan sangat bergantung pada negosiasi kontrak yang akan datang serta tawaran yang diterimanya dari klub lain. Dengan pengalaman dan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, langkah selanjutnya De Bruyne akan menjadi sorotan utama di bursa transfer mendatang. Entah kita suka atau tidak, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Suri, Rome, Mason, Michel, dan saya sangat bersyukur atas apa yang tempat ini berarti bagi keluarga kami. Manchester akan selamanya ada di paspor anak-anak kami, dan yang lebih penting, di setiap hati kami, tulis Kevin De Bruyne. Sejak bergabung pada musim 2015-2016, gelandang asal Belgia itu telah tampil dalam 412 pertandingan dan mencetak 106 gol serta 174 assist. Ia membantu Citizens memenangi 16 trofi, termasuk 6 gelar Liga Inggris dan 1 titel Liga Champions. Itu adalah titel Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Jelang kepergiannya dari Manchester City, gelandang legendaris Kevin De Bruyne mendapatkan dukungan penuh dari pelatih Pep Guardiola untuk diabadikan dalam bentuk patung di luar Stadion Etihad. Pep Guardiola berbicara dalam konferensi pers usai pengumuman tersebut. Ia mengungkapkan perasaan campur aduk atas kepergian salah satu pemain terbaik yang pernah diasuhnya. Hari yang menyedihkan, namun ini juga hari yang membahagiakan karena semua momen indah yang telah kami jalani bersama. Dia memberikan pengaruh luar biasa dalam semua kesuksesan kami. Satu dekade terakhir tidak akan mungkin terbayangkan tanpa dirinya. Kontribusi monumentalnya dalam era kejayaan City membuat namanya layak disandingkan dengan para legenda klub seperti Kompany, Aguero, dan Silva. Saat ditanya apakah Kevin De Bruyne layak mendapatkan patung di luar Stadion Etihad seperti yang dimiliki oleh para pendahulunya, Guardiola menyatakan setuju. Dengar, saya tidak tahu pasti, tapi saya berani bertaruh bahwa itu akan terjadi. Itu pasti, ucapnya penuh dengan keyakinan. Patung di luar Etihad bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga cara untuk mengabadikan jejak pemain yang telah mengukir sejarah klub. Kini, berbagai klub telah menunjukkan minat untuk merekrut De Bruyne, termasuk Neom SC, klub divisi 2 Liga Arab Saudi yang baru berganti nama pada tahun 2023. Neom SC sendiri sebenarnya merupakan klub yang baru saja berubah nama sejak tahun 2023 lalu. Sebelumnya, Neom SC memiliki nama Al Shukor, klub yang berbasis di Provinsi Tabuk, Arab Saudi. Namun, setelah diakuisisi oleh Kerajaan Arab Saudi lewat Public Investment Fund atau PIF, Al Shukor berubah nama menjadi Neom SC. Saat ini, Neom SC menjadi pemuncak klasemen divisi 2 Liga Arab Saudi dan tampil dominan pada musim 2024-2025. Tim asuhan Perikles Kamuskat tersebut telah mengumpulkan 60 poin dari 27 pertandingan. Neom SC unggul 10 poin atas pesaing terdekat mereka Al Najma Saudi. Jika berhasil mempertahankan posisi sebagai pemuncak klasemen hingga akhir musim, maka Neom SC akan promosi ke kasta teratas Liga Arab Saudi musim depan. Sementara itu, bintang lapangan hijau lainnya yaitu Matt Hummels mengumumkan akan pensiun dari sepak bola. Bek AS Roma itu akan gantung sepatu pada akhir musim ini, tepat setelah kontraknya habis. Matt Hummels memulai karir profesionalnya bersama dengan Bayern Munchen pada tahun 2007. Tak mendapatkan kesempatan di sana, pemain yang berposisi bek tengah itu lantas pindah ke Borussia Dortmund, dan di sanalah karirnya mulai menanjak hingga kemudian kembali ke Bayern Munchen pada tahun 2016.
3 musim di Bayern Munchen, Mats Hummels bergabung dengan Dortmund lagi hingga kontraknya habis pada Juni 2024. Beberapa bulan setelah itu, Mats Hummels bergabung ke klub Italia AS Roma. Ini menandai pertama kalinya pemain internasional Jerman tersebut merantau dan meninggalkan Jerman untuk berkarir. Terikat kontrak 1 tahun, Hummels sejatinya punya klausul untuk menambah kontraknya 1 tahun lagi. Akan tetapi, opsi itu tak akan diambil oleh bek yang mengantar Jerman juara Piala Dunia 2014 tersebut. Sekarang tiba saat yang tidak bisa dihindari pesepak bola manapun. Setelah 18 tahun dan begitu banyak hal berbeda yang telah diberikan sepak bola, saya akan mengakhiri karir musim panas ini, ujar Mats Hummels memberikan pernyataan. Mats Hummels adalah salah satu bek tengah terbaik yang pernah dimiliki oleh Jerman. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam membaca permainan, kemampuan duel udara yang kuat, serta kepemimpinannya di lini belakang. Sepanjang karirnya, Mats Hummels telah meraih berbagai prestasi gemilang, baik itu di level klub maupun bersama dengan tim nasional. Salah satu pencapaian terbesar Mats Hummels adalah saat mengantarkan Jerman menjuarai Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Dalam turnamen tersebut, ia menjadi sosok penting di jantung pertahanan, termasuk mencetak gol kemenangan dalam laga perempat final melawan Prancis. Di level klub, Hummels mengawali karir profesionalnya di Bayern Munchen. Namun, namanya mulai benar-benar bersinar ketika bergabung dengan Borussia Dortmund. Bersama dengan Dortmund, ia memenangkan gelar Bundesliga secara beruntun pada musim 2010-2011 dan 2011-2012, serta meraih gelar DFB Pokal pada 2011-2012 dan 2020-2021. Ia juga membawa Dortmund mencapai final Liga Champions UEFA 2012-2013, meski harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari Bayern Munchen. Setelah itu, Hummels kembali ke Bayern Munchen pada 2016 dan menambah koleksi trofinya dengan 3 gelar Bundesliga 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019. Tak hanya itu, ia juga berhasil memenangkan 1 DFB Pokal pada 2018-2019 serta 2 DFL Super Cup. Secara individu, Mats Hummels juga mendapatkan banyak pengakuan. Ia masuk dalam FIFA World Cup Team of the Tournament 2014, UEFA Team of the Year 2013, dan UEFA Euro Team of the Tournament 2016. Selain itu, namanya juga kerap masuk ke dalam Bundesliga Team of the Season selama beberapa musim. Karir Mats Hummels yang gemilang tidak hanya menunjukkan konsistensi di level tertinggi, tetapi juga menjadikannya salah satu ikon dalam sepak bola Jerman modern.